Timnas Indonesia dipaksa menelan pil pahit kala bertemu Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Jepang kalahkan Indonesia 3-1. Menghadapi raksasa Asia, Samurai Biru, Timnas Garuda ditekan sejak menit awal. Pertandingan baru berjalan hampir 2 menit, Jordi Amat melanggar pemain Jepang di kotak penalti yang berbuah penalti untuk Jepang. Ayase Ueda berhasil cetak gol, Jepang unggul 1-0. Sepanjang babak pertama Indonesia terus berada di bawah tekanan meskipun sesekali mencoba menyerang. Di babak kedua Jepang berhasil memperbesar keunggulan dengan tambahan 2 gol. Dan tim Garuda mampu memperkecil selisih gol di injury time babak kedua lewat sepakan Sandy Walsh. Jepang 3, Indonesia 1, kendati kalah namun Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 16 besar. Setelah pertandingan usai, pelatih Timnas Sintayong memuji penampilan anak asuhnya yang bermain baik lawan Jepang kendati harus kalah 3-1. Sin mengakui kehebatan Jepang sebagai tim yang kuat dari semua lini. Namun Sin menegaskan ia tak puas dengan keputusan wasit yang beberapa kali mengambil keputusan keliru. 네, 일본 팀 일단 축하하고 역시 일본은 좋은 팀이었다고는 인정할 수밖에 없는 상황입니다. 경기 결과에 대해서는 인정하지만 주심에 대해서는 사실 불만도 많고 우리 선수들이 최선을 다한 경기 모습에 대해서는 박수를 보내고 싶습니다. Kekalahan Timnas atas Jepang tak mengubah posisi Indonesia di klasemen grup D. Indonesia berada di peringkat ketiga dengan poin 3, sementara Jepang dan Irak sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Saat ini saudara, Indonesia juga masih berada di urutan keempat peringkat 3 terbaik Piala Asia. Indonesia masih berpeluang lolos ke babak 16 besar jika Bahrain kalah dari Jordania dengan selisih gol lebih dari 2 atau jika Oman dan Kirgistan bermain imbang. Karena hanya 4 tim peringkat 3 terbaik yang akan dapat tiket babak selanjutnya. Usai dikalahkan Jepang, bagaimana saudara peluang Timnas lolos ke babak 16 besar? Kita akan tanyakan pada wartawan harian Kompas Iksan Mahar yang saat ini berada di Doha, Qatar.